terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Adriana Gracia Ditan. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan teori difusi inovasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengertian teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana sebuah ide, gagasan, teknologi, atau inovasi baru menyebar dan diadopsi oleh anggota masyarakat atau sistem sosial. Teori ini diperkenalkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962 dan sangat penting untuk memahami proses perubahan sosial dan penyebaran teknologi. Difusi sendiri berarti penyebaran, sedangkan inovasi adalah ide atau produk yang dianggap bermanfaat. Ada juga sejarah dan latar belakang, di mana Rogers mengembangkan teori ini berdasarkan penelitian di bidang pertanian, khususnya tentang adopsi benih jagung hibrida di Iowa, Amerika Serikat. Ia menemukan bahwa tidak semua petani langsung mengadopsi inovasi tersebut, melainkan melalui proses bertahap dan pola tertentu. Yang berikut ada 4 elemen utama dalam difusi inovasi, yaitu menurut Rogers, proses difusi inovasi melibatkan 4 elemen utama, yaitu ada inovasi, seperti ide, praktik, atau produk baru yang dianggap berbeda dan lebih baik daripada yang lama. Yang kedua ada saluran komunikasi, seperti media atau cara penyebaran inovasi, baik melalui komunikasi antar pribadi maupun media massa. Dan yang ketiga ada waktu, adalah proses adopsi inovasi memerlukan waktu mulai dari pengenalan hingga penerimaan luas. Yang keempat ada sistem sosial, lingkungan sosial seperti tempat inovasi tersebut menyebar, seperti komunitas, organisasi, ataupun masyarakat. Ada juga karakteristik inovasi yang mempengaruhi difusi. Nah, inovasi yang mudah diadopsi biasanya memiliki ciri-ciri, seperti yang pertama keuntungan relatif, lebih baik dibandingkan ide atau produk sebelumnya. Yang kedua ada kesesuaian, jadi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan budaya masyarakat. Yang ketiga ada kerumitan, yaitu semakin sederhana dan mudah digunakan semakin cepat diadopsi. Dan yang berikut ada dapat dicoba, yaitu bisa diuji coba terlebih dahulu belum diadopsi secara penuh. Dan ada juga dapat diamati, seperti hasil manfaat inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Ada juga tahapan proses adopsi inovasi. Nah, tahapan ini ada 5. Yang pertama pengetahuan, di mana individu mengetahui dan memahami inovasi. Yang kedua persuasi, membentuk sikap positif atau negatif terhadap inovasi. Yang ketiga ada keputusan, memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Yang keempat ada implementasi, yaitu menerapkan inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima ada konfirmasi, yaitu mencari penguatan atas keputusan yang telah diambil. Berikut ada kategori adopter dalam sistem sosial, yaitu masyarakat terbagi menjadi 5 kategori berdasarkan kecepatan mereka sendiri mengadopsi inovasi. Yang pertama ada innovators, sekitar 2,5%. Orang pertama yang mencoba inovasi berani mengambil risiko. Yang kedua ada early adopters atau pengadopsi awal, sekitar 13,5%. Jadi panutan bagi kelompok lain biasanya memiliki pengaruh sosial. Dan yang ketiga ada early majority atau mayoritas awal, sekitar 34%. Pengikut yang lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang-matang. Yang keempat ada late majority atau mayoritas akhir, ada 34%. Skeptis dan baru mengadopsi setelah mayoritas lain. Dan kelima ada laggards atau pelambat, sekitar 16%, sangat tradisional dan paling lambat menerima inovasi. Saya akan memberikan salah satu contoh artikel, yaitu teori difusi inovasi pada aplikasi ojek online, di mana artikel ini membahas bagaimana aplikasi ojek online seperti Gojek, Grab, bahkan Maxi menjadi contoh nyata penerapan teori difusi inovasi dalam kehidupan masyarakat modern.
Dahulu masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum konvensional seperti bus, angkot, ojek, bahkan becak. Namun dengan munculnya aplikasi ojek online terjadi perubahan pola adopsi teknologi transportasi yang signifikan. Awalnya inovasi aplikasi ojek online ini hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat yang tergolong inovator dan pengadopsi awal. Mereka berani mencoba teknologi baru dan mencari panutan bagi kelompok lain. Seiring waktu, melalui saluran komunikasi seperti media sosial dan rekomendasi antar pribadi, inovasi ini menyebar ke mayoritas awal dan mayoritas akhir. Meskipun ada penolakan dari sebagian pengemudi transportasi konvensional, komunikasi yang efektif dan keuntungan relatif yang cukup jelas seperti kemudahan pemesanan dan pembayaran online membuat aplikasi ini diterima secara luas. Selain itu, inovasi ini juga berkembang dengan fitur tambahan seperti adanya pembayaran digital, pemesanan makanan, dan pengantaran barang yang semakin mempercepat proses difusi inovasi. Jadi, artikel ini menegaskan pentingnya karakteristik inovasi yang mudah digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat diamati manfaatnya untuk mempercepat adopsi teknologi baru. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu teori difusi inovasi membantu kita memahami bagaimana ide dan teknologi baru dapat diterima secara bertahap oleh masyarakat. Keberhasilan difusi inovasi sangat bergantung pada karakteristik inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Memahami teori ini sangat penting untuk mempercepat adopsi inovasi yang bermanfaat di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pertanian, dan teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.